Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mendasar dalam ajaran Islam adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Pujian yang diabadikan dan dibaca terus hingga hari kiamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, bagaimana nasib mereka? Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga-surga tersebut selamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Allah telah menjamin muhajirin dan ansar masuk surga. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka untuk bisa masuk surga, untuk bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah persyaratkan harus mengikuti para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar dengan pengikutan yang baik. Kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Bagaimana kita tidak memuji suatu kaum, bagaimana kita tidak mencintai suatu kaum para sahabat Nabi yang syarat masuk surga harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka dalam ayat yang lain. Yang Allah puji bahkan hati mereka. Kata Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, itu para sahabat, tatkala mereka membayat engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan maka Allah mengetahui isi hati mereka. Allah merekomendasi isi hati para sahabat. Fa anzala as-sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka, kemenangan yang disegerakan. Oleh karenanya perjanjian tersebut terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, dan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun naro ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak seorang pun yang membayat aku di bawah sebuah pohon akan masuk neraka. Dan disebutkan dalam sejarah sirah Nabi SAW ada sekitar 1.400 orang sahabat yang membayat Nabi di bawah pohon tersebut. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan orang-orang fuqara yang mereka terusirkan, orang-orang muhajirin yang mereka terusir dari kampung mereka dan meninggalkan harta-harta mereka pergi ke kota Madinah. Buat apa? Allah sebutkan niat mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta demi untuk mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Allah mentazkiyah, Allah menyebutkan bahwasanya mereka ikhlas, bahwasanya mereka meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, siapa yang bisa menjamin kita ikhlas? Adapun para sahabat telah dijamin keikhlasan mereka dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah. Bahkan Allah beri predikat kepada mereka, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para penolong Allah dan para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya benar. Kemudian Allah berbicara setelah muhajirin, Allah berbicara tentang ansar. Kata Allah, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan beriman sebelumnya, mereka mencintai kaum muhajirin, ya,
Dan mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa dengki dan hasad kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin daripada kepentingan diri mereka sendiri. Padahal mereka juga dalam kondisi butuh. Kata Allah, wa may yuqashuham nafsihi, dan barang siapa yang dijauhkan jiwanya, dijaga jiwanya dari rasa pelit dan tamak, faulaika humul muflihun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah beri predikat kepada kaum Ansar dengan orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain ternyata Allah jelaskan para sahabat sudah dipuji oleh Allah bukan cuma dalam Al-Quran, bahkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat dan Injil Allah juga memuji para sahabat. Perhatikan Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammadlah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Muhammad itu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, sikap mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat para sahabat? Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau dapati mereka para sahabat senantiasa ruku dan sujud. Perhatikan Allah puji mereka. Allah sebutkan mereka suka beribadah, mereka suka ruku dan sujud para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhi min athari sujud, dan ciri wajah mereka ada bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan para sahabat di kitab Taurat, disebutkan dalam Taurat para sahabat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan para sahabat di Injil, kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihumul kuffar. Perumpamaan para sahabat dalam Injil adalah seperti tunas yang ditanam, kemudian tumbuhlah tunas tersebut, kemudian membesar dan kokoh, menyenangkan penanamnya. Siapa yang menanam? Yang ini ibarat dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan nabi yang telah mendidik para sahabat berhasil pendidikannya sehingga menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, liyaghidha bihumul kuffar. Allah menjadikan orang-orang kafir benci terhadap para sahabat. Oleh karenanya jangan sampai kita benci kepada para sahabat, karena Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan para sahabat agar orang-orang kafir benci kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan predikat yang luar biasa dalam Al-Qur'an yang kita senantiasa membacanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, umat terbaik. Bagaimana mereka bukan umat terbaik? Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik, manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya barang siapa yang melihat bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana jihadnya para sahabat, bagaimana akhlak para sahabat, mereka akan mendapati seakan-akan dongeng. Kalau tidak diceritakan dengan riwayat yang sahihah, maka kita akan katakan itu semuanya adalah dongeng. Siapa yang pernah menyumbangkan hartanya seluruhnya? Tidak ada di zaman sekarang ini. Abu Bakar ja'a bi kulli ma indahu. Dia berinfak dengan seluruh hartanya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ada seorang pernah memberikan kepada sahabatnya setengah hartanya, Sa'ad bin Rabi'. Tatkala dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf, maka Sa'ad bin Rabi' berkata, saya memiliki termasuk orang kaya di kota Ansar, saya akan bagi hartaku menjadi dua, setengahnya buat engkau, setengahnya buat saya. Apa ada di zaman sekarang ini seorang berikan setengah hartanya kepada sahabatnya? Jawabannya tidak ada, mustahil. Bahkan bukan cuma itu, dia mengatakan, saya punya istri lebih dari satu, kau lihat mana yang kau suka, saya akan ceraikan jika habis masa iddahnya nikahi. Tidak ada di zaman sekarang seperti ini. Siapa yang ibadahnya seperti Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Abbad bin Bishr ditugaskan bergantian dengan Ammar bin Yasir, maka dia pun waktu itu tidak sedang bertugas, maka dia pun salat di malam hari. Tiba-tiba datang anak panah mengenai tubuhnya, mengalirlah darah di tubuhnya, maka dia melanjutkan salatnya. Datang anak panah kedua, mengalir lagi tubuhnya, darah di tubuhnya. Dia lanjutkan lagi salatnya sampai terkena anak panah yang ketiga, dan dia masih terus melanjutkan salatnya hingga selesai. Maka para sahabat yang lain heran, kenapa kau melakukan demikian? Dia mengatakan, saya sedang membaca sebuah surat dan saya tidak ingin berhenti sebelum selesai membaca surat tersebut. Siapa yang ibadahnya seperti itu? Siapa yang seperti para sahabat yang Rasulullah SAW pernah mengutus para sahabat dalam Ghazwah Mu'tah? Perjalanan dari kota Madinah menuju Mu'tah 1100 km kira-kira sekarang. 3.000 pasukan dikirim oleh Nabi SAW menempuh perjalanan 1.100 km. Sementara tatkala mereka sampai di sana, musuh mereka dari pasukan Romawi 200.000. Bayangkan 3.000 sudah lawan 200.000. Siapa seperti para sahabat dalam perang Dzatur Riqa? Para sahabat berjalan ke arah timur kota Madinah ratusan kilometer. Mereka bergantian naik onta sampai akhirnya karena kekurangan kendaraan, ya, sampai akhirnya sepatu-sepatu mereka, khuf-khuf mereka robek, sehingga mereka harus membalut kain di kaki mereka untuk berjalan melewati kerikil padang pasir ratusan kilo sebelum bertemu dengan musuh. Siapa yang bisa beriman seperti itu? Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti tentang keutamaan para sahabat. Itu kewajiban bagi kaum muslimin untuk berterima kasih kepada para sahabat yang telah berjuang
mengorbankan harta dan jiwa mereka agar tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia dan sampai ke kota Palembang ini. Para hadirin, pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan seorang sahabat yang paling mulia di antara mereka, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin." Orang yang terbaik dari umat ini setelah nabinya, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang Rasulullah SAW telah menjaminnya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan sampai 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW waktu ditanya, "Man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Aisyah." "Wa minar rijal?" Lelaki yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, "Abuha," ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dialah Abu Bakar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman bermain Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman diskusi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Oleh karenanya wajar tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam, Abu Bakar langsung beriman karena dia kenal betul siapa sahabatnya ini. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ma aradtu hadzal amra ala ahadin illa kanat minhu kabwah illa ma kana min Abi Bakar radhiyallahu taala anhu." Tidaklah aku tawarkan agama ini kepada seorang pun kecuali pasti ragu, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka dialah diberi gelar dengan As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Dalam satu hadis pernah terjadi masalah antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idz aqbala Abu Bakrin akhidan bi thawbihi, bi tarfi thawbihi." Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil mengangkat bajunya, hatta abda an rukbatayhi, sampai kelihatan kedua lututnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada para sahabat yang sedang duduk, "Amma sahibukum hadza faqad ghamar." Sungguhnya sahabat kalian Abu Bakar sedang ada masalah. Fasallama. Kemudian Abu Bakar beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Inni kana baini wa baina Umar syai'un fa asra'tu ilaihi. Tsumma nadimtu." Tadi ada masalah antara aku dengan Umar, masalah di antara sahabat, mungkin salah ngomong, salah paham. Fa asra'tu ilaihi, maka aku pun terlanjur berucap kata kasar kepada Umar, maka aku pun menyesal. Fasa'altuhu an yaghfira li, maka saya minta kepada Umar agar memaafkan saya karena salah ngomong. Fa'aba alayya, maka Umar tidak mau memaafkan saya ya Rasulullah. Fa'aqbaltu ilaika, maka saya datang kepada engkau Umar tatkala tidak memaafkan Abu Bakar. Abu Bakar gelisah, temannya tidak memaafkan dia, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin." Allah akan ampuni engkau ya wahai Abu Bakar. 3 kali Rasulullah SAW sebutkan. Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Seakan-akan Nabi berkata, meskipun Umar tidak maafkan engkau, Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena keutamaan Abu Bakar yang sangat mulia. Kemudian summa inna Umar nadim. Kemudian Umar menyesal tidak memaafkan Abu Bakar. Fa'ata manzila Abi Bakrin, maka dia pun mendatangi rumah Abu Bakar. Faqala asama Abu Bakrin, kemudian dia bertanya, apakah ada Abu Bakar? Maka dikatakan tidak ada. Maka dia pun fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama, kemudian dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Waktu Rasulullah sallallahu melihat Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar, berubahlah wajah Nabi marah kepada Umar. Kenapa? Karena Umar tidak mau memaafkan sahabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai fa'asfaqa Abu Bakrin, Abu Bakar pun kasihan lihat Umar. Fajatha ala rukbatayhi, maka dia pun bertelekan di atas kedua lututnya. Dia beri uzur kepada Umar, dia bela Umar. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu azlim." Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang salah, saya yang mulai. 2 kali kata Abu Bakar untuk membela Umar. Namun Rasulullah SAW tetap membela Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabt." Wahai para sahabatku, waktu pertama kali Allah utus aku kepada kalian, kalian seluruhnya mengatakan Muhammad pendusta. Wa qala Abu Bakar shadaq, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan, engkau telah benar. Wa wasani bi malihi wa nafsihi, dan Abu Bakar telah menolongku dengan hartanya dan jiwanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah bisa kalian meninggalkan, tidak mengganggu sahabatku? Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku? Fama udhiya ba'da dzalik, setelah itu tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Barang siapa yang berani mengganggu Abu Bakar, berarti mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyakiti hati Abu Bakar, berarti menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa wasani bi malihi wa nafsihi." Dia telah membantu aku dengan harta dan jiwanya. Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan Abu Bakar,
Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malun Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Waktu Abu Bakar mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar pun menangis. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hal ana wa nafsi illa laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, jiwaku dan hartaku semuanya untuk engkau wahai Rasulullah. Ya. Kenapa Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam? Infak Abu Bakar berkaitan dengan berlangsungnya Islam atau tidak. Tatkala Bilal sedang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, disiksa, diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari, diarak oleh anak-anak putar kota Mekah. Maka Rasulullah SAW tidak bisa membantu Bilal. Rasulullah SAW tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun paham maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang lantas mengeluarkan uangnya untuk membebaskan Abu Bilal radhiyallahu anhu dan 6 budak yang lain. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa." Sungguh orang yang bertakwa tersebut yaitu Abu Bakar akan dijauhkan dari neraka jahanam. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia telah menginfakkan hartanya dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia membantu Bilal, membantu membebaskan budak-budak yang lain bukan karena balas jasa, tidak ada jasa mereka terhadap Abu Bakar. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, semata-mata dia hanya mencari keikhlasan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala saufa yarda, Abu Bakar akan ridha. Allah janji Abu Bakar akan ridha, artinya dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar berkata, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan waktu itu saya punya harta. Maka Umar berkata, "Al-yauma asbiqu Abu Bakrin." Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Para sahabat berlomba-lomba dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam beribadah. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Ya. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menginfakkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Fakultu mislahu, aku sisakan semisalnya, itu setengah harta untukku, setengah harta untuk keluargaku. Faja'a Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, seluruhnya dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, "Lan asbiqahu abadan." Aku tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar selama-lamanya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Siapa yang kalian tadi pagi puasa?" Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya puasa." Pertanyaan berikutnya, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang hari ini, kata Nabi SAW, mengikuti janazah, melayat janazah? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang beri makan kepada fakir miskin pada hari ini? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." "Man ada minkumul yawma maridhan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Subhanallah, seluruh pertanyaan tentang kebaikan kata Abu Bakar, saya. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'ana fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah kebaikan-kebaikan ini terkumpulkan pada seorang kecuali akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kalian tidak menolong Muhammad, Allah mengatakan, kalau kalian tidak menolong Muhammad, faqad nasarahullah, maka Allah akan tolong Muhammad. "Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya itsnaini idz huma fil ghar." Tatkala orang-orang kafir mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampungnya, sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berhijrah. Tsaniya itsnain, dengan siapakah Rasulullah SAW berhijrah? Dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah pilihkan sahabat terbaik untuk menemani Nabi dalam perjalanan maut antara Mekah sampai menuju Madinah. Di mana orang-orang kafir mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta. Maka orang berlomba untuk menemukan mereka berdua. Allah mengatakan, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan." Tatkala Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, "Jangan kau sedih, innallaha ma'ana." Sungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama Nabi dan Allah bersama Abu Bakar. Dan ini ayat abadi. Allah tetapkan dalam ayat tersebut bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi dan Allah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena barang siapa yang perhatikan tentang hijrah, dia akan dapati seluruh kebaikan yang berkaitan dengan hijrah seluruhnya dari keluarga Abu Bakar.
Rasulullah SAW berhijrah mulai dari keluarga Abu Bakar. Abu Bakar yang menyiapkan dua ekor onta, satu untuk beliau, satu untuk Nabi SAW. Siapa yang menyiapkan makanan? Yang menyiapkan makanan untuk hijrahnya Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, putri Abu Bakar. Siapa yang mengikat mulut tempat korma dan tempat air? Asma bintu Abi Bakar, putri Nabi, putri Aisyah, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia melepaskan semacam ikat pinggang disebut dengan nitaq, kemudian dia belah menjadi dua, dia gunakan untuk mengikat tempat air Nabi dan untuk mengikat tempat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya sepele, namun dalam sejarah Islam tidak sepele. Maka setelah itu Asma diberi gelar dengan Zatun Nitaqain, seorang wanita yang pernah mengikatkan makanan dan minuman Nabi, diabadikan oleh sejarah. Siapa? Putrinya Abu Bakar. Siapa yang beri makanan kepada Nabi dan Abu Bakar tatkala dalam goa? Amir bin Fuhairah, budak yang pernah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mengembalakan kambing untuk menutupi jejak Nabi dan Abu Bakar. Dia mengantarkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Semua kegiatan hijrah semuanya atas jasa keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, mencintai Abu Bakar adalah kewajiban. Ini hanyalah sekedar sedikit cuplikan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Jauzi berkata, "Kana salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yuallimuna auladahum as-suwara minal Qur'an." Dahulu para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka, orang-orang soleh terdahulu, mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan untuk cinta kepada Umar, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk belajar surat-surat dari Al-Quran. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para hadirin jamaat salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menyedihkan di zaman kita di akhir-akhir ini muncul suatu kaum yang mereka menjelek-jelekan Abu Bakar dan mereka mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Kalau Nabi SAW berkata Abu Bakar di surga, mereka mengatakan Abu Bakar di neraka. Bahkan di antara doa yang mereka agungkan namanya doa Sonamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Doa itu apa isinya? Allahumma al'an sonamai Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa khalidhuma finnar, ya Allah kekalkanlah mereka dua dalam neraka jahanam. Wal adn atba'ahuma, dan laknatlah orang-orang yang mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ini doa mereka. Yang kata mereka, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka seakan-akan dia telah berjihad bersama Nabi dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Hunain, bahkan melepaskan 1 juta anak panah. Jikalau Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Aisyah waktu itu menolak, dia mengatakan jangan ayah saya jadi imam. Kenapa Abu Bakar kalau jadi imam pasti menangis? Namun Rasulullah SAW tetap bersikeras agar Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam sementara Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, sungguhnya Abu Bakar tidak pernah beribadah kepada Allah. Tatkala dia sujud, dia memakai kalung, di situ ada berhala di kalungnya. Sungguhnya dia menyembah berhala. Kalau kita mengatakan Abu Bakar senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hartanya, kata mereka apa? Abu Bakar berinfak itu hanya sekedar untuk politik. Kenapa? Dia tahu dia harus menjadi teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad meninggal maka dia akan menjadi pemimpin. Oleh karenanya dia berjuang sejak awal, dia harus berkorban sebagaimana orang-orang yang berkorban untuk mendapatkan jabatan. Ini tuduhan mereka terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita katakan Rasulullah SAW telah memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq dalam banyak hadis. Tatkala Rasulullah SAW sedang naik di atas gunung Uhud, fartajafa Uhud, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman naik di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, uskun ya Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syuhada wa syahidan. Sungguhnya yang ada di atas engkau adalah seorang nabi dan siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang mati syahid yaitu Umar dan Utsman, dan itu semuanya benar. Umar dan Utsman mati syahid dan Abu Bakar adalah as-siddiq. Waktu Rasulullah SAW berisra Mi'raj dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 kemudian pulang kurang dari 1 malam. Tatkala itu orang-orang mendustakan Nabi SAW. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Datanglah orang-orang musyrikin mengejek Abu Bakar. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu Muhammad
Dia mengatakan dia telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi kurang dari 1 malam. Bayangkan di zaman tersebut, tatkala jangankan mobil, sepeda saja belum ditemukan, maka mereka kemudian mendustakan Nabi SAW dan mereka mengejek Abu Bakar. Lihat temanmu itu, apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad mengabarkan yang lebih daripada itu akan saya benarkan. Lihat bagaimana iman Abu Bakar, sehingga digelari dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Tadi telah kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah aku tawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan, maksudnya membenarkan Nabi Muhammad sebagai penyihir. Ini semua adalah perkataan mereka dan ini semua terdapat dalam buku-buku mereka. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dalam akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita dan menjaga akidah umat kita dan menjaga akidah keluarga kita. Dan ingatlah, kita ingin dikumpulkan bersama Nabi, ingin dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar, sebagaimana perkataan Anas radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Fa inni uhibbun Nabi," sungguhnya aku cinta kepada Nabi. "Wa Abu Bakar wa Umar," dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum," dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka, bihubbi iyahum, karena aku cinta kepada mereka. "Wa illam a'mal bimithli a'malihim," meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab," seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, ya. Oleh karenanya apa yang kita katakan nanti di akhirat, kalau kita bertemu dengan Nabi SAW, sementara sahabat yang paling dia cintai dicaci maki, kemudian kita tidak membela sahabat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkatnya kepada kaum muslimin dan menjaga akidah mereka dari segala penyimpangan dan dari segala kesesatan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa aqimus salah.